Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang berbahagia. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa berubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dengan rahmat dan nikmatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala begitu besar diberikan kepada hambanya. Kadangkala kebanyakan manusia itu tidak memahami apa yang diberikan Allah kepada hambanya. Oleh sebab itu, tentu hendaknya kita jangan menjadi orang yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menambah nikmat itu pada diri manusia itu sendiri dengan tidak terduga-duga. Allah turunkan rahmat dan nikmatnya. Kadangkala manusia banyak mengatakan rahmat dan nikmatnya dari sisi materi saja dalam kehidupan. Akan tetapi rahmat dan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia itu dalam bentuk kesehatan. Menjadi orang yang sehat bukanlah persoalan yang mudah, karena banyak orang yang menginginkan kesehatan itu menggunakan modal yang besar. Kenapa kita katakan kita menggunakan modal yang besar? Untuk berobat kita saja dengan dokter, berapapun uang yang mesti dikeluarkan, kita usahakan. Biarkan harta kita tidak ada, asalkan kita sehat dalam kehidupan ini. Begitulah besar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan kepada hambanya. Ketika hambanya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam denyut jantungnya, dalam setiap napasnya, dia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dia juga mengimplementasikan dalam kehidupannya itu adalah nilai-nilai ibadah. Karena nilai-nilai ibadah itulah nanti akan bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian
dalam kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupannya banyak yang diberikan Allah kepada hambanya. Bisa saja diberikan waktu yang luang untuk beribadah kepada hambanya. Banyak orang tidak bisa meluangkan waktu dengan kesibukan sehari-hari sehingga lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan pada pagi hari ini umur yang panjang. Kesehatan diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Inilah kenikmatan Allah yang besar kepada hambanya, agar hambanya itu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang berbahagia. Pada kesempatan pagi ini kita kembali mengingatkan, kita memperbaharui bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam atau dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala cukup banyak sekali dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan dan kita akan melaksanakan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dipanggil lagi orang-orang yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu besarnya Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman kepadanya, dan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala penuh dengan prosesnya. Tidak langsung semerta seseorang itu menjadi orang yang percaya, orang yang beriman kepada Allah tanpa memiliki proses dalam kehidupannya. Kita awali, kita mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang beriman kepada Allah. Mulailah kita mengajarkan tentang mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita yakin kepada Allah kalau kita tidak tahu Allah itu? Maka kita ajarkan anak-anak kita agar menjadi anak-anak yang beriman kepada Allah. Pada masa anak-anak, dia mencari jati dirinya. Dia mencari siapa sebetulnya Allah Subhanahu wa taala itu. Kita hanya membayangkan kepada anak-anak kita, Allah itu berada di atas. Lalu dia mengetahui, oh Allah itu di atas. Lalu kita mengatakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan.
sehingga ada proses berpikir dalam kehidupan kita, sehingga dia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dialah yang Maha Pencipta. Disebut dengan tauhid rububiyah. Allah yang menciptakan, Allah yang mematikan. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah salat subuh yang berbahagia. Jadi kunci pertama dalam kehidupan kita adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa adanya iman kita dalam diri kita, kita akan merasa gersang dalam kehidupan. Kita tidak tahu arah dan tujuan hidup kita. Oleh sebab itu, tentu setiap harinya, setiap saatnya, jadidu imanakum, kita memperbaharui iman kita kepada Allah. Ibaratkan handphone, perlu handphone ini dicas. Kenapa dicas? Menambah baterainya. Kita juga seperti itu. Keimanan kita apabila kita lalai dalam kehidupan kita, cas. Ini sudah mulai kita malas beribadah, sudah mulai malas ngaji, sudah tidak mendengarkan nasihat-nasihat para guru. Perlu dicas. Kenapa dicas? Untuk menambah. Jadi saling nasihat, menasehati dalam kehidupan itu adalah untuk mengingatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nasihat menasehatilah di antara kita, karena manusia itu tidak sempurna dalam kehidupannya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Manusia itu diciptakan manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Kalau profesi kita menjadi seorang guru, kita memberikan ilmu pengetahuan kepada murid-murid kita, sehingga kita menjadi orang yang bermanfaat bagi murid-murid kita. Kalau kita sebagai seorang saudagar, agar kita menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya, kita bisa membantu orang lain untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Jadi berbagai macam profesi dalam kehidupan kita. Assalamualaikum. Maka sehingga kehidupan kita itu bermakna. Bermaknanya kehidupan kita dalam kehidupan ini, kita memberikan manfaat kepada orang lain. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang berbahagia. Oleh sebab itu, tentu dalam menjalankan sebuah proses keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga perlu istiqomah. Karena keistiqomahan kita di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat diperhitungkan oleh Allah. Ada orang beribadah hanya musiman saja.
Mari kita lihat pada bulan Ramadan ramai-ramai datang ke masjid, ke musala. Habis Ramadan tidak ada lagi datang ke masjid dan musala. Tutup. Kenapa tutup surau? Kan udah selesai Ramadan. Jadi rupanya surau itu hanya untuk Ramadan. Atau orang-orang yang pergi ke surau itu hanya bulan Ramadan. Ini namanya musiman. Biasanya yang musiman itu adalah buah-buahan. Musim manggi, musim durian dan lain sebagainya. Ini ibadah musiman. Bagaimana disebut dengan istiqomah? Istiqomah itu orang teguh pendirian di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Setiap kita ini digoda oleh setan. Udahlah beribadah, kata setan. Kamu sudah menjadi orang yang baik. Jadi godaan itu selalu ada dalam hidup kita. Kadang-kadang godaan itu datang dari diri kita sendiri. Kadang-kadang godaan itu datang dari lingkungan kita. Kita mau pergi beribadah ke masjid, ke surau, tahu-tahu anak menangis, cucu menangis, sehingga tidak jadi pergi ke masjid. Atau ada saja halangan kita. Udah jelas azan berkumandang, orang datang ke rumah kita. Ini adalah dilema dalam kehidupan. Apakah kita dahulukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita mendahulukan menerima tamu dalam kehidupan? Maka perlu istiqomah, teguh pendirian dalam beribadah. Dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang beribadah Rasulullah, para sahabat, disebutkan oleh Rasulullah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keistiqomahan kita di dalam beribadah. Walaupun sedikit, tetapi dia istiqomah. Misalnya kita qiyamul lail, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Kita melaksanakan salat malam. Setiap malam kita salat, walaupun dari sisi rakaatnya kita hanya melaksanakan 2 rakaat. Rutin setiap malam. Ditambah dengan witirnya, mungkin 1 rakaat. Istiqomah. Ada sesuatu yang hilang dalam diri kita kalau kita tidak lakukan. Salat duha kita biasakan dalam kehidupan kita. Kadang kita meluangkan waktu untuk istiqomah dalam beribadah itu, itulah untuk proses tadi. Tidak mudah. Walaupun kita memiliki waktu yang sama dalam kehidupan, 24 jam waktu kita sama. Tapi kenapa orang bisa meluangkan waktu untuk beribadah? Padahal dari awal tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan untuk beribadah, bernilai ibadah dalam aktivitasnya, ibadah dalam kehidupan.
Jadi tidak kita artikan secara sempit ibadah kepada Allah itu dalam bentuk sholat saja, zikir, kita beribadah kepada Allah, membantu orang lain, kita beribadah. Inilah sebuah bentuk dalam kehidupan kita bernilai ibadah. Maka ketika kita keluar dari rumah itu, kita sudah bertawakal, berserah diri kita kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwata illa billah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita sudah berniat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita beribadah, berserah diri kita kepada Allah. Misalnya dapat musibah, tapi kita sudah dalam beribadah. Tapi kalau pergi dari rumah itu, dia pergi nyelonong saja. Kadang-kadang tidak tahu tujuan dia pergi itu kemana. Orang-orang yang tidak beribadah. Maka tadi ibadah itu mesti dilakukan dengan cara istiqomah. Karena sudah kita biasa dalam kehidupan itu menjalankan ibadah yang rutin pernah kita lakukan. Tadi salat kita rutin lakukan, ya mulai duha, salat sunat rawatib dan lain sebagainya. Ada yang rutin dilakukan oleh orang berinfak. Setiap pagi dia berniat, dia berinfak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak banyak infaknya. Kalau nominalnya 2.000 per hari, setiap pagi setelah sholat subuh itu dia berinfak 2.000. Untuk dia 2.000, untuk istrinya 2.000, untuk orang tuanya 2.000, 6.000. Kalau untuk kita saja 2.000 kali 1 bulan, 2 kali 3, 60.000 infak setiap subuh. Kenikmatan yang didapatkan bagi orang-orang yang berinfak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketenangan jiwa. Jiwanya tenang. Kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelapangan harta. Dia tidak pernah sempit. Dan dia tidak tergolong orang yang kaya. Tapi apa yang dibutuhkan yang ada, cukup. Yang sulitnya, dia sudah menjadi orang yang kaya raya, tapi dia merasa miskin. Kan banyak Bapak Ibu orang kaya tapi dia merasa miskin. Ini yang bermasalah apanya? Imannya kepada Allah. Oleh sebab itu, inilah yang perlu dipupuk dalam kehidupan kita agar kita memahami diri kita agar menjadi hamba Allah. Ada juga itu sering disebut oleh orang hamba Allah. Siapa yang berinfak itu hamba Allah. Siapa hamba Allah? Jangan hanya menyampaikan hamba Allah, hamba Allah. Apakah kita sudah melaksanakan qiyamul lail itu setiap malamnya? Apakah kita sudah berinfak setiap harinya? Apakah kita sudah istiqomah dalam ibadah kita? Hamba Allah, orang yang sudah menjadi
hambanya. Orang yang sudah mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam ilmu tasawuf itu disebut dengan zuhud. Makam yang tinggi di dalam ilmu tasawuf. Dia sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pikirannya, kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah bernilai ibadah. Dia tidak lagi terpengaruh oleh kehidupan dunia. Kehidupan dunia itu penting, tapi kehidupan dunia itu tidak lagi mempengaruhi. Biasa saja. Karena kita tahu akhir kehidupan kita akan kembali kepada Allah. Hanya ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah nanti terakhir diucapkan orang kepada kita. Oh, si Anu itu sudah meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis. Tidak ada lembarannya lagi. Maka apa yang mesti kita lakukan? Itu tadi. Oh, rupanya Pak Badu itu setiap pagi itu berimpak. Itulah yang disebutkan orang. Bisa kita tiru perilakunya. Setiap subuh dia berimpak. Karena dia tidak ada lagi, tak nampak kita contoh-contoh orang istiqomah ibadah. Kemudian ada saya ketemu dengan orang yang istiqomah dalam impak subuhnya tadi. Usianya sudah 70 tahun lebih. Dia tetap segar. Ini apa rahasianya Pak Saudara? Saya Ustaz, setiap subuh itu saya sisipkan terus impak saya. Untuk saya 2.000, untuk istri saya 2.000, untuk orang tua saya 2.000. Jadi kenikmatan inilah yang menjadi ketenangan dalam hidup saya, sehingga dalam hidup saya itu tidak punya beban. Dalam sudut pandang psikologisnya, orang yang tidak stres, ya, tidak memiliki tekanan dalam hidupnya, maka penyakit itu juga terhindar dari diri kita. Orang yang banyak sakit, stres, ya, depresi, tekanan jiwa, karena jiwanya tidak ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah salat subuh yang berbahagia. Kemudian yang terakhir kita persiapkan menjelang bulan suci Ramadan. Siapkanlah diri kita untuk beribadah. Mungkin Ramadan ini yang akan datang ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Sehingga kita persiapkan ibadah kita sesempurna mungkin. Bagaimana kita bisa menjalankan ibadah puasanya, bagaimana kita mampu berimpak pada malam harinya, bagaimana kita bisa berbagi dengan orang lain. Jadi kita siapkan fisik kita, kita siapkan mental kita, kita siapkan mal kita, uang kita untuk beribadah. Kemudian kita siapkan diri kita
untuk betul-betul kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sia-siakan waktu yang diberikan Allah kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kala orang menghadapi bulan suci Ramadan itu yang dia timbun minyak goreng, yang dia timbun gula, tepung, ya. Itulah yang dia persiapkan. Apakah tidak boleh? Boleh. Tapi yang paling penting itu adalah kita persiapkan diri kita untuk beribadah. Harta itu tetap kita persiapkan untuk menyambung kehidupan kita. Oleh sebab itu, inilah yang selalu kita introspeksi, kita perbaharui agar semakin hari kita semakin mendekat kepada kematian, semakin hari umur kita semakin berkurang, tenaga kita semakin berkurang. Jangan lagi kita mengatakan mungkin saya masih lama ini. Tidak tahu kita kapan umur kita itu berakhir. Yang penting kita siapkan diri kita masing-masing agar Allah memberikan kepada kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kehidupan dunia, kehidupan akhirat itu yang lebih baik. Selamatkanlah kita. Maka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keselamatan. Maka jangan lupa doa selamat kita. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa sihatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Ini doa kita yang selalu kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja pada pagi hari ini yang dapat disampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.